Teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang memanfaatkan teknologi akan menggantikan yang tidak memanfaatkannya. Kalimat dari George Couros ini menjadi inspirasi perubahan. Di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, saya, seorang guru di SMP Negeri 2 Padang Panjang, berupaya menghadirkan pembelajaran mendalam dengan kompetensi 6C yang lebih hidup, lebih menarik, dan lebih bermakna. Inilah kisah mudah mind map unik digital, andalan, dan hemat. Baik Ananda, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa sistem pencernaan Pada awalnya, suasana kelas terasa datar. Banyak siswa yang kurang semangat, hanya sedikit yang menanggapi pembelajaran guru. Ada yang menunduk, tertidur, atau melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Setelah dilakukan pengamatan dan refleksi, ditemukan bahwa siswa lebih antusias ketika belajar menggunakan media digital interaktif. Data dari Balitbangdiklat tahun 2023 memperkuat temuan ini, di mana 70% siswa lebih fokus dan termotivasi ketika pembelajaran menggunakan media digital. Namun mengembangkan media digital bukan perkara mudah. Berdasarkan survei Pusdatin Kemendikbudristek tahun 2023, 58% guru di Indonesia kesulitan membuat media digital sendiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak, silakan dulu Bapak. Oke, bagaimana kabarnya? Berbagai tantangan yang muncul diantaranya seperti bagaimana memahami karakter siswa, memahami karakter mata pelajaran IPA, sehingga penulis bisa merancang media digital yang sesuai. Di samping itu, bagaimana memastikan siswa dapat mengakses media digital dengan baik. Tantangan utama bukan semata-mata pada aspek teknis, melainkan pada mengubah cara pandang sebagian guru terhadap pengembangan media. Banyak yang beranggapan bahwa membuat media digital itu rumit, membutuhkan aplikasi yang berbayar. Untuk mengatasi berbagai tantangan, penulis berdiskusi dengan guru bimbingan konseling, melakukan studi literatur, serta berkolaborasi dengan sesama guru IPA dan komunitas belajar, sehingga bisa menentukan media digital apa yang tepat untuk dikembangkan. Di samping itu, penulis juga berkonsultasi dengan kepala sekolah agar bisa memastikan siswa mendapat akses media digital yang baik. Dari hasil studi literatur yang penulis lakukan, muncullah gagasan bagaimana menghadirkan media digital yang menarik, mudah, hemat, dan bisa dibuat oleh semua guru. Salah satu media yang dapat penulis kembangkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa adalah mind map. Dalam pembelajaran IPA, konsep antar materi saling berkaitan. Misalnya organ, fungsi, proses, dan hasil. Semuanya terhubung dan perlu dipahami secara utuh. Maka digunakan mind map sebagai peta berpikir siswa. Tapi kali ini, mind map-nya berbeda. Dengan memanfaatkan PowerPoint Plex, tampilannya menjadi lebih dinamis dan interaktif, seolah dikembangkan dengan aplikasi profesional seperti Prezi atau Flash. Padahal, semua dibuat dengan alat sederhana, PowerPoint. Sebuah inovasi murah, tapi tidak murahan. Setelah melakukan analisis kebutuhan siswa dan memahami karakteristik materi mata pelajaran, kami lalu merancang kanvas mind map menggunakan Photoshop. Setelah itu, desain diolah dalam PowerPoint Plex. Setiap cabang mind map berisi penjelasan singkat, gambar, dan tautan antar konsep. Melalui fitur zoom in, guru dapat menyorot satu bagian tanpa kehilangan konteks secara keseluruhan. Hasilnya, mind map digital
yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membantu siswa berpikir sistematis, terarah, dan mendalam. Saat digunakan di dalam kelas, suasana berubah drastis. Siswa tampak fokus, aktif, dan antusias. Mereka lebih mudah memahami konsep karena setiap bagian mind map dapat dijelajahi secara interaktif. Guru pun merasa sangat terbantu. Media ini tidak hanya efisien, tetapi juga fleksibel untuk berbagai materi IPA, bahkan untuk mata pelajaran lainnya. Pembelajaran menjadi hidup, dan interaksi antar guru dan siswa terasa semakin bermakna. Dari pengalaman ini, kami belajar satu hal penting. Inovasi bisa lahir dari hal-hal yang sederhana. PowerPoint yang selama ini dianggap biasa, ternyata bisa menjadi media profesional jika dikemas dengan ide yang kreatif. Ketika diuji coba kepada rekan guru, tidak satu pun yang menyangka media ini dibuat dengan PowerPoint. Mereka mengira media ini hasil dari aplikasi desain berbayar dan justru tertarik untuk belajar membuatnya sendiri. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil dapat memberi dampak besar, asalkan dilakukan dengan semangat berbagi. Apa saja ini? Bikinnya pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint. PowerPoint maksudnya gimana nih Pak? PowerPoint yang biasa kita buat satu-satu slide itu. PowerPoint itu. Oh ya Allah, bisa seperti ini? Ya, bisa. Media ini dikembangkan. Setelah berhasil diterapkan di kelas, inovasi mudah mulai dibagikan kepada rekan guru yang lain melalui pelatihan, workshop, dan komunitas belajar. Banyak guru yang terinspirasi untuk membuat versi mind map mereka sendiri. Bahkan, mahasiswa pasca sarjana hingga dosen menjadikan mudah sebagai objek penelitiannya. Saya Ika Anggreni, dosen di STK Ahlus Sunnah Bukit Tinggi. Saya sangat terkesan dengan media pembelajaran yang dikembangkan oleh Bapak Robi, yaitu berupa mind map. Nah, ini sangat membantu, sangat menginspirasi saya dalam mengembangkan penelitian juga. Ternyata hasilnya sangat membantu guru dalam menjelaskan materi yang kompleks kepada siswa, kemudian juga membantu siswa dalam memahami materi-materi yang sulit. Nah, sangat luar biasa sekali media yang dikembangkan oleh Bapak Robi ini. Nama saya Ermianto, saya berasal dari SMP Negeri 4 Padang Panjang. Saya sangat tertarik dengan media yang dikembangkan oleh saudara Robi Chandra, sehingga ketertarikan itu menyebabkan saya ikut juga mengembangkan untuk tesis di S2 yang sudah saya jalani. Saya Dwi Suryani Alfa, Ketua MGMP IPA Kota Padang Panjang. Di sini saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Robi Chandra yang mampu mengembangkan inovasi yang berjudul Mudah. Mudah di sini adalah singkatan dari Mind Map, Unik, Digital, Andalan, dan Hemat. Dari kata-katanya kita bisa melihat bahwa sebuah inovasi yang sederhana namun mampu untuk menunjukkan kreativitas guru dalam mengembangkan teknologi digital untuk mempermudah siswa dalam mengembangkan konsep pembelajaran secara visual, menarik, dan efisien. Saya Hamrizal SPD, Kepala SMP Negeri 2 Padang Panjang. Saya sangat bangga dengan seorang Robi Chandra SPD, Guru IPA SMP 2 Padang Panjang. Dengan dedikasinya dalam mendampingi siswa, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inovatif. Inovasi bukan tentang hal yang canggih, tetapi keberanian mencoba hal-hal yang baru. Saya, Robi Chandra, dari SMP 2 Padang Panjang. Mari terus berinovasi demi pembelajaran yang lebih hidup dan bermakna.